Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Riki Almanza dengan NIM 3520101191. Dari kelas IE 20C3. Oke, pada video kali ini saya ingin meresum jurnal dengan judul Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau yang mungkin disingkat dengan K3 di PT PLN Persero Area Pengatur Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya peningkatan mutu dan produktivitas karyawan. Oke, untuk informasi jurnalnya, jurnal ini terbit pada tahun 2013 dan nama penulisnya itu terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Muhammad Salafuddin, Hendy Ananta, dan yang ketiga Subianto. Latar belakang jurnal. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, atau sejak berdiri pertama kali pada tahun 2008, telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 2 kali. PT PLN Persero, Area Pengatur Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan korban meninggal sebanyak 1 orang dan 1 orang lagi mengalami cacat tetap atau mungkin cacat permanen. PT PLN Persero haruslah senantiasa berusaha meningkatkan produktivitas kerja karyawan dengan memperhatikan kenyamanan dan keamanan karyawanannya ketika bekerja, untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja maupun orang lain yang berada di tempat kerja, serta sumber produksi, proses produksi, dan lingkungan kerja dalam keadaan aman. Maka, perlu penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, atau mungkin yang disingkat dengan K3, yang mana adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan keselamatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Tujuan dan metode penelitian. Yang pertama dari poin tujuan adalah menerapkan dan meningkatkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau yang disingkat dengan SMK3 pada perusahaan, terutama pada kasus ini ialah terdapat pada PT PLN Area Pengatur Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, agar karyawan merasa aman dan terlindungi serta terjamin keselamatannya sehingga akan tercapainya efisiensi waktu, anggaran, tenaga kerja serta dapat meningkatkan mutu dan produktivitas kerja karyawan. Untuk metodenya, metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data dan menganalisis data menggunakan teknik analisis interaktif model. Setelah itu dilakukan uji kredibilitas untuk menghindari atau menghilangkan unsur subjektivitas. Hasil penelitian berdasarkan hasil dari selebaran atau checklist secara keseluruhan sudah menggambarkan pelaksanaan K3 di PT PLN Persero Area Pengatur Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa semua informan mengetahui dengan baik risiko dari pekerjaan yang mereka tekuni sehingga mereka berusaha secara efektif untuk memperhatikan dan menerapkan K3 dalam setiap melakukan pekerjaannya. Keseluruhan informan atau 100% mengetahui dengan baik apa itu standar operation procedure, dan mereka selalu berpedoman pada SOP setiap akan melakukan pekerjaan mereka di lapangan agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan berlangsung sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Mereka juga selalu patuh memakai alat pelindung diri atau APD dalam setiap melakukan pekerjaan agar terhindar dari risiko maupun bahaya kecelakaan kerja. Namun demikian, terdapat sejumlah 3 informan atau 6% yang menyatakan bahwa dirinya bekerja tidak menggunakan APD. Hal ini bisa jadi dikarenakan ketiga informan tersebut bekerja tidak di bagian lapangan, misalnya karyawan kantor, menerima tamu, cleaning service, atau bahkan mungkin security. PT PLN juga telah menyediakan klinik di sekitar lokasi kantor yang berjarak beberapa meter dari gedung utama, sehingga karyawan yang mengalami kejadian tersebut seperti kejadian di atas bisa langsung melakukan perawatan luka yang dialami. Sebanyak 100% atau
semua informan mengetahui dengan baik manfaat yang diperoleh apabila mereka bekerja memperhatikan dan menerapkan K3. Namun, terdapat satu informan atau 2% yang sama sekali tidak mengetahui keuntungan bagi perusahaan apabila K3 menerapkan secara efektif dan efisien. Dari 91% atau 50 informan diketahui bahwa di PT PLN Persero terdapat pelatihan K3 bagi karyawan. Namun demikian, terdapat 8% atau informan yang menyatakan tidak pernah mengikuti pelatihan tersebut. Lalu kesimpulannya, penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja K3 sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan Menteri Nomor Per 5 strip dalam garis miring MEN garis miring 1996. Tetapi masih perlu diperbaiki karena masih terdapat kekurangan, terutama pada tahapan inspeksi dan evaluasi. Tingkat kesadaran karyawan PT PLN area pengatur distribusi Jawa Tengah terhadap keselamatan dan kesehatan kerja terbilang relatif tinggi. Hal ini terbukti dengan pengetahuan karyawan tentang K3 sangat baik. Juga menerapkan standar operating procedure atau SOP. Penerapan K3 ini memberikan dampak atau implikasi terhadap mutu dan produktivitas kerja karyawan. Meskipun penilaian SMK3 di sini hanya mencapai nilai 55%. Lalu untuk kelebihan dan kelemahan dari jurnal ini ialah kelebihannya pada metode penelitian dijelaskan secara rinci bagaimana peneliti melakukan penelitian agar pembaca tahu bagaimana tahapan peneliti dalam mengerjakan penelitian jurnalnya. Selain itu, jelaskan juga mengapa beberapa karyawan tak tahu atau melanggar aturan keselamatan kerja, sehingga penelitian terlihat sangat objektif. Lalu poin kekurangannya, persentase terlalu banyak dan seringkali membuat pembaca berpikir keras. Oleh sebab itu, pembaca harus membaca lebih teliti agar tidak salah paham dan memahami hasil penelitian. Oke, mungkin cukup sekian video penjelasan mengenai SMK3 pada PT PLN, khususnya daerah distribusi Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.